Oke, sekarang kita lanjut ke video berikutnya. Video yang ini kita demokan tutorial cara meng-cross-check laporan-laporan yang sudah di-input selama per hari. Jadi admin atau petugas wajib mencek laporannya setiap hari ya. Kami sarankan wajibnya SOP-nya setiap hari. Jadi sebelum kita cross-check laporannya, pastikan settingannya kita arahkan ke device printer yang lain ya. Jadi printer yang stroke ini tidak bisa dipakai untuk meng-cross-check laporan. Dia khusus untuk jualan saja. Kalau mau cek laporan, kita ubah settingan printer yang lain. Oke, seperti ini. Lalu kita pertama cek laporan sisa stok barang. Kita ke fitur laporan, pilih yang ini, proses data. Proses. Oke, selesai. Lalu kita pergi ke fitur laporan, pilih yang laporan stok. Oke, lalu kita pilih bulan berjalan nomor 1, lalu tekan preview. Oke. Nah, ini stoknya sudah berkurang ya. Jadi di sini ada stok yang sudah kita jual. Oke, seperti itu kita close preview. Kalau mau lihat per kelompok atau per jenis, kita masukkan di sini konsinyasi seperti ini ya. Namanya harus serupa atau harus sama seperti ini. Kita klik. Nah, ini barang konsinyasinya sudah berkurang. Oke, kita close preview dan tekan tombol keluar. Sekarang kita cek juga laporan penjualan. Nah, tadi sebelumnya kita ada transaksi penjualan non anggota, penjualan anggota, dan penjualan yang ke QRIS ya. Oke, kita ke fitur laporan. Di sini ada namanya laporan penjualan tunai. Kita pilih yang ini ya. Lalu kita klik settingan tanggal hari ini tanggal 13. Kita klik cash, lalu tekan preview. Nah, ini penjualan yang tunai. Penjualan tunai masuknya di sini. Oke, nilainya 149.500 uang masuk yang tunai. 149.500. 149.500. Oke, sudah close preview dan di sini kita lihat juga di bagian bawah sini preview semua penjualan. Nah, ini laporan penjualan tunai sama yang ke QRIS BRI. Oke. Sekarang kalau mau lihat yang penjualan ke BRI ini apa saja, kita close preview yang kita klik BRI. Nah, preview. Nah, ini penjualan ke BRI. Oke, kita close preview dan tekan keluar. Kita lihat juga laporan penjualan ke anggota bayar kredit. Kita ke fitur laporan, laporan penjualan. Di sini ada namanya laporan penjualan kredit. Nah, lalu kita setting tanggalnya, kita tekan preview. Nah, ini penjualan yang ke kreditnya. Oke, sekarang kalau mau lihat gabungan antara penjualan cashless, penjualan tunai, sama penjualan kredit, ke fitur laporan, laporan penjualan lagi yang ini. Oke, lalu kita setting tanggalnya sudah betul, kita klik preview. Nah, ini gabungannya antara penjualan cash, sama cashless dan penjualan kreditnya. Oke, sudah close preview dan tekan tombol keluar. Kalau mau lihat rekapannya juga bisa fitur laporan, laporan penjualan EOD kasir. Nah, ini gabungan antara penjualan tunai, kredit, sama cashless. Ini rekapannya. Oke, sudah kita close preview dan tekan keluar. Sekarang kita lihat juga untuk sisa piutang yang belum dibayarkan. Nah, piutang belum dibayarkan, kita ke fitur laporan, laporan piutang, kita klik yang penjualan nomor 1, preview. Oke. Nah, ini sisa piutang yang belum dibayarkannya. Oke, sudah. Kita close preview. Sekarang laporan hutang yang ini. Pilih bulan berjualan, preview. Nah, ini laporan hutang konsinyasi yang belum dibayarkan. Oke, close preview, keluar. Sekarang kita lihat juga laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini ada namanya neraca saldo. Nah, ini neraca saldonya. Oke, di sini ada kas penjualan nih.
kas penjualan ini kan belum distorkan ke induk. Bagaimana cara menstorkan nilai kas induk penjualan, nilai kas penjualan ini ke kas induknya? Kita close preview, ini totalnya silakan dicatat ya, 19.500. Kita close preview, selesai ke fitur keuangan, di sini ada namanya jurnal, kita tekan tambah, kita gunakan sandi 922. 922. Nah, yang ini ya. Oke, kita masukkan store. Uang tunai. 19. Oke. Kita simpan. Nah, exit. Kita cek lagi laporannya. Oke, di sini ada sisanya 500. Oh, oke, berarti ada kurang lagi ya, 19.500 harusnya. Baik, kita transaksi keuangan lagi, fitur keuangan, jurnal. Kita klik yang centang hilang ini, kita hilangkan centangnya, kita edit, kita masukkan ulang lagi. 149.500. Oke, simpan. Exit, kita cek lagi laporannya. Nah, seperti ini. Oke, sudah masuk ya uangnya ya. Oke, kita close preview. Di sini ada namanya neraca saldo Kopdes. Neraca SIM Kopdes. Seperti ini. Close preview. Close preview. Di sini ada namanya rugi laba atau laba ruginya. Nah, ini laba ruginya seperti ini. Belum ada biaya yang dikeluarkan. Nanti kalau misalkan ada biaya yang dikeluarkan, maka nanti pengaruhnya ke laba rugi ya. Close preview. Close preview. Selesai. Kita ke fitur laporan. Buku besar, neraca. Kita klik yang rekening. Kita pilih yang kas penjualan. Di sini kita lihat kas penjualannya nanti akan 0. Nah, ini sudah 0 ya. Kenapa bisa 0? Karena sudah kita storekan ke induknya. Close preview, kita lihat hasil uang yang kita storekan ke induk. Nah, seperti ini. Oke, sudah masuk ya. Jadi di sini induknya masih minus karena modal yang kita keluarkan untuk belanja barang itu lebih besar daripada modal yang diberikan oleh pihak Kopdes induk. Oke, kalau kita close preview dan tekan tombol selesai. Kita cek juga laporan keaktifan. Nah, ini biasanya akan digunakan oleh pihak Kopdes untuk menentukan atau mencari banyaknya anggota yang belanja di unit Kopdesnya. Kita close proses data dulu. Lalu kita fitur laporan keaktifan dari tanggal 01 misalkan sampai tanggal hari ini, kita klik preview. Nah, ini yang aktif ya dalam bertransaksi di Kopdesnya. Oke, anggotanya close preview dan ini produknya, produk yang aktif dibeli. Nah, seperti ini. Kita close preview dan tekan tombol keluar. Seperti itu tutorial cara cross check harian untuk unit unit sembakonya.